Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang nggak masuk atau izin hari ini? Ada dua orang, Elvira dan Nanda. Ada. Nanti sekretaris tolong bantu catat ya. Baik, Bu. Sebelum mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, Adit, silakan. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mulai. Amin. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minggu lalu kita kan udah belajar tentang mengatur transaksi jual beli. Nah, masih menyangkut transaksi, hari ini kita akan belajar tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Next. Masya Allah. Ini Nah, tahukah kalian apa itu akuntansi? Siapa yang udah pernah dengar akuntansi? Pasti kan udah sering dengar kan? Nggak pernah dengar saya. Iya betul, Cai. Pencatatan ada lagi? Transaksi, Bu. Transaksi apa lagi? Betul. Apa ya? Table. Nah, kira-kira sejak kapan orang mulai mencetak keuangan? Saat uang masuk dan uang keluar. Terus kira-kira dari zaman kapan? Zaman megalitikum. Daripada jawabannya ngaco, mending nonton videonya. Bapak yang benar. Bagus tuh Udah nggak dibayar, dihina. Hai, perkenalkan, aku seorang akuntan di suatu perusahaan ternama di kotaku. Karena aku seorang akuntan, pekerjaanku berupa mencatat, menggolongkan, merangkum atau membuat intisar, dan menyusun laporan semua data transaksi keuangan dari perusahaanku. Sama seperti ibumu yang memiliki catatan keuangan, aku juga memiliki catatan atau laporan keuangan. Bedanya jika ibumu berupa keuangan keluarga, sedangkan aku keuangan perusahaan. Akuntansi. Dari segi bahasa, akuntansi disebut to account, yang berarti menghitung atau mempertanggungjawabkan. Akuntansi merupakan suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Dalam sejarahnya pada tahun 1494, Luca Basio bekerja secara independen guna menjalankan fungsi audit terhadap kewajaran laporan keuangan. Selanjutnya, ada akuntan pemerintah yang bekerja di departemen tertentu sebagai pegawai pemerintah, dan juga ada akuntan pendidik yang tugasnya mengajarkan dan mengembangkan disiplin ilmu akuntansi pada masyarakat melalui jalur pendidikan. Nah, itu tadi keseharianku sebagai akuntan. Apakah kamu berminat menjadi akuntan sepertiku? Jangan lupa belajar yang rajin ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Nah, siapa yang mau bantu baca? Oke, sejarah singkat akuntansi. Akuntansi telah digunakan sejak zaman kuno oleh peradaban seperti Mesir kuno, Babilonia, Yunani, dan Romawi. Namun, akuntansi modern berkembang pada abad ke-15 dan ke-16 di Italia. Pada abad ke-19, akuntansi mulai berkembang pesat di Amerika Serikat dan Eropa. Terima kasih, Cai. Sekarang Ibu akan bagi menjadi 3 kelompok berdasarkan tempat duduknya aja masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. 1. Sekarang waktunya kuis. Ibu akan bagikan lembar jawaban dulu. Oh my god. Jawaban.
Ini ada 5 Kak. Foto ulang lagi. Ini sama ada ini yang Nah, nama kuisnya itu kuis ranking 1. Ada yang udah pernah dengar? Kalau ingin satu saja. Nah, alat yang perlu disiapin itu pulpen. Sama kertas. Nggak ada bu, pulpennya nggak ada bu. Ini pulpen. Next, pulpen. Ada lu nggak ada lagi? Nah, cara bermainnya itu perhatikan. Yang pertama, guru akan menampilkan soal. Jadi soalnya nanti akan ditampilkan. Yang kedua, masing-masing kelompok diskusi buat cari jawaban. Yang ketiga, waktu yang diberikan itu cuma 10 detik buat jawab. Ya, yang keempat, jika waktu sudah habis, masing-masing kelompok tuh harus angkat kertasnya. Tuh, jadi satu kertas itu satu jawaban. Sampai Dan misalnya kayak nomor 1 jawabannya apa? Ya, Lima. nah, kelompok yang menang itu yang poinnya paling banyak. Bu. Jadi maksudnya Iya, jadi satu kertas, satu jawaban. Terus kalau bisa itu langsung diangkat. Jadi siapa yang mau bantu ibu buat baca soal? Pane, ibu. Iya, berdiri. Ayo kondusif ya teman-teman. Mulai ya. 1, 2, 3. Mulai bantu menjawab. 1. Siapakah nama bapak akuntansi sedunia? Yang pertama John Adam Smith, yang B Leonhard Euler, yang C jurang Bu. Oke, jawabannya itu yang C, Lukas. Next, baca yuk. Yang kedua, menghitung dan menyusun anggaran untuk suatu perusahaan disebut akuntan. A. Indra, B. Excel, C. Publik. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya benar. Jawabannya Bu, yang di sini ada Bu. Yang ketiga, akuntan yang mengajarkan disiplin ilmu akuntansi disebut A. Akuntan pemerintah, B. Akuntan publik, C. Akuntan bisnis. Ya benar. Yang keempat, berikut ini kualitas informasi akuntansi kecuali A. Relevan, B. Tepat waktu, C. Ringkas. Ya betul, jawabannya C. Di Indonesia akuntansi berkembang pada zaman VOC pada tahun 1642. dapat disimpulkan bahwa yang menang kelompok ini. Ini menang. Karena tiga-tiganya menang ya udah. Nggak ada hadiah. Sekarang itu tugas project. Nah, jadi kalian buat mind mapping lalu nanti dipresentasikan. Bikin. Kelompok 1 sejarah singkat akuntansi di Indonesia. Kelompok 2 fungsi akuntansi dan penjelasannya. Kelompok 3 manfaat akuntansi. Tadi langsung kan udah gua ukir kan.
Ayo masuk ke kelompok 3. Sini. Di depan. Tunjukkan dong. Tidur gue gimana sih? Desi, silakan Desi. Enggak, Adel udah bilang gua sama orang Sini, tua nah. gua. Ayo. Tidak benar saya gini nih. Baik, perwakilan dari kelompok 3 yaitu tentang manfaat akuntansi. Yang pertama ada dasar pengambilan keputusan. Yang kedua, mengelola keuangan dengan lebih efektif. Yang ketiga, manfaat dari akuntansi itu mendapatkan pemahaman tentang peristiwa. Yang keempat, ada mendapatkan informasi keuangan perusahaan. Yang kelima, pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik. Yang terakhir, untuk manfaat akuntansi itu ada untuk mengetahui perkembangan perusahaan. Jadi sekian presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 1. Ini adalah mind map untuk kelompok 1. Harus lihat semua. Jadi sejarah singkat akuntansi di Indonesia. Pada 1945 akuntansi berkembang dan menjadi disiplin ilmu. Lalu pada 1957 didirikan Institut Akuntansi Indonesia atau IAI. Nah, 1967 itu pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dan 1973 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1973 tentang akuntansi. Dan pada 2001 IAI mengeluarkan Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Ya, semuanya terima kasih. Selanjutnya kelompok terakhir. Kelompok Itu apa? Lupa sih, Ayo. Ya. Ini mapping dari kelompok gue mengenai fungsi akuntansi. Yang pertama itu ada manajemen perusahaan. Ini membantu manajemen dalam mengatur arus kas, sumber daya juga strategi bisnis yang efektif. Dan yang kedua ada pemilik perusahaan, yaitu mengukur nilai perusahaan, keuntungan masa depan dan juga mengambil keputusan terkait dengan bisnis yang berkembang. Dan yang ketiga ada kreditur, yaitu menilai kemampuan perusahaan atau individu dalam membayar hutang dan bunga. Dan yang keempat ada pemerintahan, yaitu memantau dan mengatur perbajakan pelaksanaan kebijakan fiskal dan juga regulasi dalam aturan pajak. Dan yang terakhir ada investor, yaitu adalah keputusan tentang pembelian atau penjualan saham dan menilai resiko dan keuntungan potensial. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Yes, siapa yang mau buat kesimpulan pelajaran hari ini? Adit. Saya. Oke, Putri, silakan berdiri. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini ialah akuntansi merupakan sistem informasi yang berperan sebagai alat bantu untuk mengatur dan merencanakan keuangan. Akuntansi juga berguna bagi beberapa orang seperti akuntan publik, akuntan pendidik, akuntan pemerintah, dan masyarakat supaya dapat mengelola keuangan menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Putri. Oke, karena hari ini udah bikin map, pertemuan minggu depan kalian buat video tentang sejarah, manfaat, dan fungsi akuntansi. Oke. Gimana pembelajaran hari ini? Apakah seru? Seru! Sekian pembelajaran hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.